Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi sejarah. Ringkasan materi sejarah semester 1. Materi pada semester ini fokus pada perkembangan kolonial dan imperialisme Barat. Bab ini membahas latar belakang proses masuknya bangsa Eropa Nusantara. Salah satu latar belakangnya ini 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Bangsa Eropa yang datang pada saat itu Portugis pada tahun 1511. Spanyol bersaing dengan Portugis berakhir dengan perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Belanda tiba pertama kali di Banten 1596, dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Sedangkan Inggris persaingan dengan Belanda di Asia. Kekuasaan kongsi dagang atau VOC fokus pada peran dan kebijakan French East India Company atau VOC. Pembentukan VOC pada tahun 1602. Tujuannya itu menghindari persaingan antar pedagang Belanda dan memperkuat posisi tawar melawan bangsa Eropa lain, terutama Portugis dan Inggris. Hak istimewa Australia, hak monopoli perdagangan, mencetak mata uang, membentuk tentara, mendirikan benteng, dan menyatakan perang atau damai. Kebijakan VOC: monopoli perdagangan, pelayaran pungi, ekstirpasi, penyerahan wajib atau verbis leverenti, perang Cresteles atau sistem peringatan. Tokoh-tokoh penting yaitu Jan Pieterszoon Coe, Gubernur Jenderal VOC yang memindahkan pusat kekuasaan ke Batavia atau Jakarta. VOC mundur pada tahun 1799 disebabkan oleh korupsi, utang yang besar, persaingan dengan kongsi dagang lain, dan meletusnya revolusi Prancis yang mempengaruhi Belanda. Masa-masa penjajahan Belanda dan mempengaruhi revolusi besar dunia. Pemerintahan kolonial Republik Batak oleh Prancis pada masa itu dipimpin oleh Herman William Daendels tahun 1801 sampai 1811. Pada tahun 1808 sampai 1811 bertugas mempertahankan Jawa dari Inggris. Kebijakannya itu membangun jalan raya Postwick dari Anyer hingga Panarukan, membatasi kekuasaan raja dan menjual tanah kepada swasta. Masa Jensen oleh Daendels dipaksa menyerah kepada Inggris melalui kapitulasi Tuntang pada tahun 1811. Masa pemerintahan Inggris pada masa 1811 sampai 1816 oleh Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris. Kebijakannya itu menghapus perbudakan, penemuan bunga Raffles Arnoldi, dan sistem sewa tanah yang itu Landron System. Sistem sewa tanah. Petani dianggap sebagai penyewa tanah negara dan wajib membayar pajak sewa. Pemerintahan kolonial Belanda kembali. Sistem tanam paksa, kultur stelsel, diterapkan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch.
pada tahun 1830. Isinya itu kewajiban rakyat menanam tanaman ekspor tertentu, kopi, tebu, dan nila di seperlima lahan mereka. Dampaknya pada masyarakat meningkatkan keuntungan Belanda secara drastis, tetapi menimbulkan penderitaan kelaparan yang hebat bagi rakyat Indonesia. Sistem ekonomi liberal. Setelah kritik terhadap tanam paksa, misalnya oleh Douwes Dekker atau Multatuli dengan karyanya Max Havelaar, diganti dengan UU Agraria dan UU Gula. Perang melawan dominasi Barat. Corak perlawanan sebelum abad ke-20 bersifat lokal, kedaerahan, dipimpin oleh tokoh karismatik, raja atau ulama, mengandalkan kekuatan fisik atau militer tradisional, mudah dipecah belah oleh politik divide et impera. Contoh perlawanan: perang Diponegoro di Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Padri di Sumatera Barat, perang Aceh, perang Sultan Hasanuddin di Makassar. Munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Faktor pendorong faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, penderita akibat penjajahan, munculnya kaum terpelajar, kenangan kejayaan masa lalu. Faktor eksternal, pada tahun 1905 kemenangan Jepang atas Rusia, munculnya gerakan nasional di negara lain, India, Filipina, dan masuknya paham baru nasional dan liberalisme dan demokrasi. Politik etis atau etik politik, pada tahun 1901 diterapkan oleh Belanda sebagai balas budi atau kekayaan yang telah dikeruk. 3 program atau Trias van Deventer: edukasi, pendidikan, irigasi, pengairan, transmigrasi pendidikan, pemindahan penduduk. Organisasi pergerakan nasional yaitu Budi Utomo pada tahun 1909, organisasi modern pertama, pelopor kebangkitan nasional, serta Serikat Islam SI, awalnya Serikat Dagang Islam, bersifat ekonomi dan keagamaan, kemudian politik. Indicate Party atau IP pada tahun 1912, organisasi politik pertama yang secara tegas menuntut kemerdekaan tokoh. Tiga serangkai: Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.